kasih Tuhan, hari ini kita datang bukan karena kebetulan. Tuhan memanggil setiap kita dengan kasih-Nya dan merancang hidup kita untuk suatu tujuan yang indah. Tidak ada pribadi yang sia-sia di hadapan Allah. Setiap orang diberikan tempat, panggilan, dan peran yang unik di dalam hidup Kristus. Pemazmur berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mari datang dengan hati yang terbuka, sebab Tuhan rindu membentuk, memperbaharui dan memakai hidup kita bagi kemuliaan. Saat ini kita datang bukan sekedar berhibur, tetapi membawa hati yang rindu menyembah kepada Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat yang penuh kasih, penghiburan dan sukacita. Mari bersama kita akan pujikan "Kita Masuk Rumah Tuhan". Menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah kita yang setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Mari silakan. Sebagai umat yang datang ke hadapan Allah yang kudus, marilah kita bersama merendahkan diri, merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Firman Tuhan berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita." Terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang 9. Seringkali kita hidup menurut kehendak sendiri dan lupa bahwa hidup ini seharusnya dipersembahkan bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani, tetapi kadang kita memilih nyaman.
kita dipanggil untuk menjadi berkat, tetapi sering hidup hanya bagi diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang secara pribadi, datang berdoa bersama-sama secara pribadi mengenai segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang dengan kerendahan hati, mengaku bahwa kami sering hidup tanpa menyadari tujuannya atas hidup kami. Kami lebih mengejar keinginan sendiri daripada kehendak-Mu. Kami kurang setia di dalam pelayanan, mudah membandingkan diri dengan orang lain, dan sering merasa hidup kami tidak berarti. Ampunilah kami ya Tuhan. Perbaruilah hati dan pikiran kami, agar kami hidup sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada-Mu. Bentuklah kami menjadi alat-Mu sesuai rancangan-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Di dalam Kristus ada pengampunan, pemulihan dan hidup yang baru. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memanggil kita kembali kepada tujuan hidup yang telah Ia rancangkan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah diberikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Tuhan menciptakan, memelihara, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saat dunia sering membuat hati lelah dan goyah, Tuhan tetap membuka tangannya dan berkata bahwa kita adalah miliknya yang berharga. Mari datang dengan hati yang berserah, percaya dan penuh kasih. Kita akan pujikan Aku Milik-Mu. Ku merindukan datang mendekat.
sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita dipanggil hidup dalam pembaharuan. Firman Tuhan berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang." Terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang 10. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda, bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu, marilah kita hidup saling melayani dengan rendah hati dan setia. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Sebagai satu tubuh di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasul. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dirancang untuk suatu peran yang unik. Demikian tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Seringkali manusia merasa dirinya biasa saja, merasa dirinya tidak penting, atau tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk Tuhan. Namun melalui Roma 12 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6a, mari kita belajar bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dan diberi karunia yang berbeda-beda oleh Allah. Tidak semua dipanggil melakukan hal yang sama, tetapi semua dipanggil mengambil bagian dalam karya Tuhan. Ada yang melayani melalui perkataan, perhatian, doa, kepemimpinan, musik, penguatan, maupun kesetiaan sederhana yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan hidup tanpa tujuan. Kita semua dirancang untuk suatu peran yang unik di dalam kerajaan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seringkali kita tidak memahami proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang ada air mata, penantian, bahkan pergumulan yang terasa berat. Namun Tuhan tidak pernah bekerja dengan sia-sia. Di balik setiap proses, ada tangan Tuhan yang sedang membentuk, menolong, bahkan melinda masa depan kita untuk indah pada waktunya. Kita akan pujikan tangan Tuhan. Selepas pujian ini kita akan Kita
Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, tidak ada di dalam perjalanan hidup kami yang terlewatkan dari rancangan. Tidak semua berjalan dengan baik menurut pemikiran kami. Dan kadang kami bertanya, mengapa semuanya ini terjadi? Tetapi kami mau belajar untuk memahami kehendak Tuhan, untuk memahami setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami hanya memohon kepada-Mu, kiranya rahmat Tuhan ada di dalam kehidupan, dan Tuhan bekerja di dalam setiap langkah hidup kami. Hari ini kami mau mendengar Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Kiranya Roh Allah menolong kami, berkati kami dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan setiap Bapak Ibu Saudara yang akan memberi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita bersama-sama akan membaca teks firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, dan seterusnya kita baca sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bacakan sekali lagi ayat 6 bagian A. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sekarang ini, banyak orang yang sebenarnya sedang capek. Capek apa? Capek menjadi dirinya sendiri. Artinya sekarang ini orang kalau melihat dirinya sudah merasa capek. Karena hampir setiap hari hidup kita itu melihat hidupnya orang lain, bukan melihat hidupnya sendiri. Waktu kita habis untuk melihat orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita buka media sosial, kita lihat orang lain itu berhasil, lihat orang lain itu kelihatan bahagia. Bahkan lihat orang lain itu pelayanannya itu hebat ya, dipakai luar biasa. Lihat orang lain hidupnya seperti kayaknya lebih jadi. Saya ini setengah jadi. Akhirnya tanpa sadar ya, muncul pikiran begini. Kenapa ya hidupku begini-begini saja? Kenapa orang lain kelihatannya lebih dipakai Tuhan daripada saya? Ya. Dan sadar tidak sadar, kadang bahkan di gereja juga terjadi seperti ini. Ada yang merasa kalau saya tidak pegang mic gitu, atau saya nggak berdiri di depan mic, berarti saya itu nggak penting. Jadi orang-orang yang di depan ini orang-orang penting, itu bos, singer, apalagi yang berbagi, yang lain nggak penting. Atau kalau pelayanan saya itu nggak kelihatan, saya ini hanya seorang pelengkap. Ibu tambel ban. Nah sebaliknya ada juga yang mulai merasa apa? Kalau pelayanan ini tidak ada saya, nggak jalan ini. Jadi satu sisi itu merasa nggak berarti, di lain sisi merasa saya lah yang paling dibutuhkan. Nah firman Tuhan hari ini seperti yang sudah kita baca, sepertinya menenangkan hati kita sekaligus menegur kita bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk jadi fotokopinya orang lain. Kita ya kita, saya ya saya. Coba lihat kiri kanan. Modelmu. Saya ya saya, kamu ya kamu. Kamu bukan saya bukan. Tuhan punya rancangan yang berbeda untuk setiap orang. Dan setiap orang punya tempat di
di dalam tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan ingin kita, yang Tuhan inginkan itu kita dulu. Tuhan itu ingin saya, bukan apa yang saya lakukan. Paulus membuka dengan satu kalimat, karena itu saudara-saudara, berarti ada sesuatu yang sudah disampaikan Paulus. Paulus sudah mengajarkan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 11. Itu adalah dasar iman, pengajaran iman yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Roma. Nah sekarang Paulus katakan apa? Jadi artinya setelah menjelaskan begitu panjang lebar tentang betapa besarnya kasih Tuhan itu, bagaimana karya Tuhan supaya manusia itu diselamatkan dan lain sebagainya, Paulus berkata, nah sekarang responmu apa? Gitu. Dari semua yang diajarkan ini sekarang, apa yang harus kita lakukan? Nah, Paulus mengatakan demikian, persembahkanlah, apa yang dikatakan tadi? Tubuhmu. Jadi Tuhan itu pengen tubuh kita, pengen kita, bukan apa yang kita lakukan. Nah, seringkali banyak orang berpikir kalau saya melakukan ini Tuhan senang dia. Ya Tuhan sih nggak nolak ya, tapi bukan itu yang pertama. Tuhan inginkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bahasa sederhananya gini loh Bapak Ibu, Tuhan mau seluruh hidup kita, bahkan mungkin seluruh waktu kita. Nah, saya tidak mengatakan Bapak Ibu tinggal bersama saya di pastori terus nggak pulang-pulang. Tuhan mau seluruh hidup kita, bukan cuma hari Minggu, bukan cuma waktu ibadah, bahkan bukan cuma waktu pelayanan. Yang katanya itu yang rohani-rohani itu. Kalau di luar hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu bukan untuk Tuhan hidupku. Kalau waktu duduk ibadah hari Minggu atau hari Kamis, itu waktunya Tuhan. Apalagi kalau waktu pelayanan, ini benar-benar melayani Tuhan. Nah, kadang kita bisa kelihatan rohani di gereja, tapi berbeda sekali waktu di rumah ya. Makanya hampir 2 bulan ini Ibu Dwi enggak sama saya, tapi ada hilang. Kalau saya khotbah hari Minggu, ada Bu Dwi, ada Ilok, ada keluarga saya. Kalau tidak sesuai itu, mereka itu bisa ketawain saya, tapi jadi pelawak gitu. Tapi kejahilan di mimbar. Apa yang diomong itu nggak seperti yang terjadi di rumah. Di gereja begitu ramah, tapi di rumah jadi sensi, gampang marah, emosi enggak terkendali. Di gereja angkat tangan menyembah Tuhan. Tadi ada lagu angkatlah tanganmu, ya enggak semua angkat ya. Yang penting saya sudah mengangkat hati itu apa-apa. Karena itu kita menyanyi bukan dari gerakan kita, tapi dari angkat tangan di gereja menyembah Tuhan, tapi di rumah
nggak bisa mengampuni, sulit. Di gereja bicara soal, di gereja itu bicarakan apa? Kasih. Tapi di tempat kerja, kasih itu hampir nggak kelihatan. Mungkin adanya terima kasih. Paulus mengingatkan, ibadah itu bukan cuma apa yang terjadi di gedung gereja. Ibadah itu cara kita menjalani hidup ini setiap hari. Makanya tadi dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Cara kita bicara, cara kita memperlakukan pasangan kita. Kalau kita sudah disinggung pasangan ini, yang paling tersinggung siapa? Enggak punya pasangan. Baru kemudian yang punya pasangan. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Kita bisa ramah, kita bisa senyum sama orang-orang di sekitar kita, tetapi dengan orang yang paling dekat dengan kita, kayaknya harus transfer berapa gitu ya. Lalu senyumnya itu jatuh gitu ya, full. Cara kita menghadapi masalah. Orang kayak hidupnya itu banyak piye-nya, masalahnya nggak pernah selesai. Piye, ini bagaimana, mengapa? Itu orang hidup di hari kemarin, nggak hidup di hari sekarang. Cara kita bekerja, cara kita menggunakan uang. Kenapa firman Tuhan akar dari kejahatan itu karena cinta uang? Karena apa? Kita tidak mengelola uang, tapi uang itu menguasai kita. Itu yang membuat kita jadi jahat. Kalau uang itu sudah mengatur hidup kita, makanya kita akan menjadi jahat. Tetapi kalau kita ngatur uang, nah itu yang bijaksana. Nah makanya kita harus tahu bagaimana kita menggunakan uang kita. Nah tentu saja di khotbah ini saya nggak akan menjelaskan itu, Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya. Ya. Cara kita memperlakukan orang lain. Kemarin saya ke Malang cari rujukan, Pak, sambil nunggu itu rujukannya diproses, kami boleh minta seperti wawancara pelayanan kami bagaimana. Jawab semuanya baru. Memang ditanya lisan, bagaimana pelayanan kami, cepat, luar biasa. Ya memang luar biasa Bapak Ibu. Saya datang itu rupanya sudah dipanggil berapa waktu yang lalu, berapa menit yang lalu. Jadi waktu saya tanya, ini namanya mau ambil antrian, nggak usah ambil antrian Pak, kan Bapak sudah daftar online. Terus saya masuk langsung mana? Ke belakang Pak, ke dalam. Terus saya ngomong, oh iya Pak sebentar dipanggil, kan saya ambil 2 rujukan, dipanggil yang 1. Terus ada lagi Pak, ya yang ini. Oh iya, nggak sampai 15 menit selesai Pak. Makanya kalau saya katakan, karena biasanya itu saya datang pagi itu pulang jam 2 siang. Hari itu luar biasa saya bilang. Artinya apa Bapak Ibu? Ada satu pertanyaan yang saya ingat kemarin. Apakah kami melayani tanpa membedakan pasien umum atau pasien BPJS?
wah luar biasa sama gitu ya. Nah, karena kita memperlakukan orang melihat apa ya, latar belakangnya. Nah Tuhan lihat itu, gimana cara kita memperlakukan orang lain. Dan semuanya itu yang disebut ibadah. Jadi ibadah itu bukan soal kita duduk di tempat ibadah, menyanyi, memuji Tuhan, dengerin khotbah, berdoa dan lain sebagainya. Bukan. Hidup keseharian kita. Makanya Gereja Kristen Kalam Kudus menerjemahkan ibadah itu ada dua. Ibadah dalam arti terbatas adalah ibadah hari Minggu dan persekutuan-persekutuan di rumah tangga. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita dengan Tuhan yang kita lakukan setiap saat. Termasuk seluruh hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu keseharian kita, itu adalah ibadah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita sibuk bertanya ya, Tuhan apa panggilanku ya? Tuhan saya harus jadi apa gitu ya. Tetapi Tuhan lebih dulu melihat ya, apakah hidupmu sudah benar-benar diserahkan kepadaku. Jadi pertanyaan Tuhan itu bukan kamu harus lakukan ini, itu dan lain sebagainya. Tuhan tidak katakan seperti itu. Tetapi Tuhan bertanya, apakah engkau sudah menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidupmu. Karena orang yang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan biasanya akan terus hidup untuk dirinya sendiri. Saya ulangi ya. Kalau orang belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia itu akan terus hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia nggak pernah akan terdorong atau diberikan satu hati untuk melakukan bagi orang lain. Secara singkat, orang kalau belum menyerahkan hidupnya sama Tuhan, dia itu egoisnya setengah mati. Kita lihat anak kecil, kalau dia itu tidak taat sama Tuhan, dia tidak menyerahkan hidupnya sama orang tuanya, semuanya diminta. Dan kalau dia minta itu kan harus diikuti. Kehidupan kita juga seperti ini. Sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan hidup hanya untuk diri sendiri. Dan itu melelahkan. Bapak Ibu saya pikir itu menyenangkan. Hidup untuk diri sendiri itu melelahkan, capek. Kenapa? Dilempem dia, orang-orang ngalem. Gak ada orang yang memuji. Dia cari pujian kemana-mana gak dapat. Akhirnya memuji diri sendiri. Aku ini baik, aku ini dermawan, aku ini penolong dan lain sebagainya. Dan itu capek, melelahkan. Bapak Ibu, dunia ini terus membentuk cara pikir kita tanpa kita sadari. Bapak Ibu percaya tidak percaya kalau Bapak Ibu buka medsos, entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu apa saja, ketika Bapak Ibu buka salah satu gitu aja, dan Bapak Ibu menghabiskan waktu di situ, nanti Bapak Ibu buka lagi itu muncul yang sama, yang senada. Kalau Bapak Ibu suka keterampilan gitu ya, masak-masak gitu ya, lihat itu sepertinya teknologi itu bisa baca pikiran kita. Percaya nggak percaya seperti itu? Kalau Bapak Ibu suka berajin, nanti yang keluar itu ya berajin semua. Oke? Bapak Ibu suka bola, yang keluar juga bola semua. Nah itu cara dunia itu membentuk cara pikir kita.
Dan itu hampir setiap orang itu tidak menyadari. Makanya Paulus berkata apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dipikir-pikir ayatnya sangat cocok dengan zaman sekarang. Bukan berarti nggak cocok di zaman yang Paulus ngomong ini. Karena hari ini dunia sangat pandai membentuk manusia. Mulai dari anak-anaknya. Anak-anak itu sekarang diasuh oleh medsos. Ya. Anak nangis, anak lebih cepat dia dikasih HP daripada dikasih makanan. Karena dikasih makanan masih milih, tapi kalau sudah dikasih HP itu bisa seharian tenang baik tanpa obat bius. Tapi itu yang akan membius anak-anak. Apakah orang dewasa seperti itu? Enggak jauh gitu. Kalau dia udah asik dengan sesuatu ini, sembarang itu bisa gosong. Dosa, karena yang ngomong ini pengalaman. Nggak usah kita ini jaim, jaga image. Tadi malam saya manasin uang, saya sibuk balesin WhatsApp gitu. Oh, dia mungkin hampir setengah jam. Untuk nggak sat wis korban banjir atau ya korban banjir, ya korban LPG. Ya, jadi seperti itu. Dunia itu sangat-sangat pandai. Sedikit-sedikit kita itu dibandingkan harus cepat sukses. Ya. Banyak penawaran sekali bisnis-bisnis online gitu ya. Saya pernah iseng-iseng coba gitu ya, pusing aja. Mungkin saya ini nggak nuntut, mikirnya nggak nuntut. Harus punya ini, punya itu gitu ya. Harus terlihat berhasil. Harus kelihatan bahagia walaupun saja nih longsor gitu ya. Kalau senyum ya antaranya senyum sama nyepek tidak bisa dibedakan. Ya. Apalagi kalau orang model saya ini yang nggak mudah senyum. Orang lain sudah ketawa, saya diam aja. Orang selesai ketawa baru saya ketawa. Harus dianggap penting. Akhirnya banyak orang itu hidup di dalam tekanan, Bapak Ibu. Karena apa? Harus tadi itu loh. Sesuatu yang diharuskan itu menekan, tidak menyenangkan. Ada yang tidak bisa menikmati hidup sendiri karena apa? Sibuk melihat hidup orang lain. Jadi hari-harinya itu habis untuk melihat. Kamu nyapa yuk, hari aku mau lihat. Misalnya ibu-ibu antara anak sekolah duduk di area sekolah sambil merhatikan orang itu, katanya kemarin begini, tak lihat ini. Akhirnya waktunya habis melihatin orang. Ada yang merasa dirinya gagal. Alasannya hanya karena pencapaiannya itu nggak sama dengan orang lain. Hasil itu segini, orang lain kok lebih banyak. Ada yang melayani Tuhan tapi diam-diam sebenarnya waktunya
biar nama Tuhan yang dipuji gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati biar orang tepuk tangan untuk saya. Ada juga yang kecewa lalu berhenti melayani karena merasa apa? Nggak dipeduli. Udah lakukan ini, lakukan itu, tapi tidak ada yang peduli sama saya. Apalagi terima kasih. Paulus berkata, jangan jadi serupa dengan dunia. Artinya apa? Jangan biarkan dunia itu menentukan siapa dirimu. Siapa saya itu tidak ditentukan oleh siapapun yang ada di sekitar saya. Dan Paulus berkata apa? Akan berhenti sampai di situ. Berubahlah oleh pembaruan. Tidak ada hubungannya dengan Pak Budi Santoso. Pak Budi suaminya Bu Laras, tidak ada hubungannya sama itu. Untuk budi-budi yang lain, apalagi sama rumah sakit Budi Rahayu. Wah, sama sekali tidak ada hubungannya. Artinya apa? Perubahan hidup itu dimulai dari pikiran. Kalau pikiran terus dipenuhi iri hati, perbandingan, apalagi ego dan ambisi yang enggak benar, ya, hidup kita ini tidak akan tenang, minimal tidak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur jadi sakit kepala, sampai minum obat tidur. Tetapi waktu firman Tuhan mulai memenuhi hati kita, cara pandang kita itu akan berubah. Makanya Mazmur 1 itu katakan apa? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Jadi hari-harinya itu bersama dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Hanya itu yang bisa menolong kita, yang membuat kita ini berubah. Kita mulai sadar ternyata Tuhan memang menciptakan saya itu beda, gitu ya. Hobi sama itu tidak otomatis kita sama. Buktinya waktu kita ke Migasoan, level kita nggak sama lagi. Ada yang level 1, level 2. Nggak sama. Kita ini masing-masing beda, dan berbeda itu bukan berarti kurang, Bapak Ibu. Kadang orang berpikir kalau dia beda sama orang lain, dia merasa kurang. Bapak Ibu, burung tidak perlu iri pada ikan. Karena apa? Karena ikan bisa berenang, burung nggak bisa berenang. Sebaliknya juga gitu. Ikan juga tidak perlu minder gara-gara dia tak bisa terbang. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Ceritanya itu akan dibuka sekolah binatang supaya binatang itu benar-benar mereka punya kecerdasan, terus diumumkan siapa yang mau daftar gitu. Pertama datang seekor kuda, berikutnya datang seekor monyet, kemudian datang seekor bebek, lalu datang seekor
burung elang. Ditunggu-tunggu nggak ada lagi yang daftar. Nah, terus sekarang saatnya ujian. Di hari pertama ujiannya adalah lari. Kuda, monyet, bebek, burung elang, lomba lari. Nah, tentu saja kuda yang lebih cepat. Maaf, lombanya bukan satu hari satu lomba. Selang beberapa waktu setelah lomba pertama selesai, sekarang ganti lomba berenang. Wah, waktu lari itu si bebek ini kakinya udah lecet-lecet Bapak Ibu. Ini loh, selaput kakinya udah lecet-lecet. Waktu dia nyemplung ke air, wah dengan bangga dia langsung gitu ya. Tapi gak lama dia, aduh, kenapa? Kakinya kepelia. Udah, dia nggak tenggelam karena dia mengandalkan kakinya, jadi lehernya agak panjang itu, jadi nggak tenggelam dia. Tapi monyet ini setengah mati Bapak Ibu. Nggak entah berapa banyak air yang sudah keminum. Nah burung, saya tidak berenang Bang. Dia hanya mendekati sampai dia ditegur sama juri. Kamu berenang, jangan hanya cakarmu saja yang nyentuh air gitu. Nah, masuk lomba yang ketiga, lomba memanjat. Harusnya keren, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena ini sudah habis tenaga waktu lari, habis tenaga waktu renang, minum air banyak. Ya memang dia tetap sampai ke atas ya. Dan yang lebih lucu lagi kuda Bapak Ibu. Dia bukannya manjat malah meluk pohon itu. Dan lebih kacau lagi bebek. Burung elang, dia nggak manjat malah terbang ke atas pohon itu. Nah terakhir lomba terbang. Siapa yang menang? Ternyata sih lomba yang keempat, lomba terbang ini, elang pun juga nggak terbang Bapak Ibu. Kenapa? Nggak habis tenaga. Jadi dia hanya bertengger di pohon itu, nggak terbang-terbang. Sampai jurinya itu kesel gitu ya. Akhirnya diputuskan apa? Sekolah binatang ini ditutup. Karena apa? Tidak bisa menolong satupun dari binatang ini menjadi lebih cerdas. Nah Bapak Ibu, masing-masing kita punya rancangan. Apakah kuda bisa berenang? Bisa, tapi tidak harus. Apa bebek harus manjat pohon? Bisa, tapi juga harus. Jadi setiap kita ini Bapak Ibu, masing-masing punya rancangan Tuhan. Masalahnya seringkali manusia itu sibuk ingin jadi orang lain, sampai lupa mensyukuri dirinya sendiri. Tuhan tidak meminta semua orang itu sama. Paulus selalu mengambil gambaran tubuh. Tubuh punya banyak bagian. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga, dan semua itu nggak sama, beda. Tetapi semuanya penting. Apa yang saya mau katakan di sini? Berbeda fungsi itu tidak sama beda
nilai. Setiap kita punya peran yang beda-beda, tapi nilai kita di hadapan Tuhan sama. Jadi jangan karena kita ini beda fungsi, beda peran, kita merasa nilai kita ini turun atau lebih tinggi. Kadang di gereja kita terlalu fokus pada yang kita lihat. Yang pegang mic dianggap melayani, yang di depan dianggap penting, hebat, ya. Padahal tubuh Kristus tidak cuma terdiri dari yang terlihat. Seperti tubuh kita ini loh. Ada organ luar, ada organ dalam. Jadi bukan hanya yang terlihat saja yang penting. Di dalam ini bisa jadi jauh lebih. Ada dua organ vital di tubuh kita ini, jantung dan ginjal. Dan dua organ ini itu kanker paling ganas pun tidak akan menyerah. Karena belum pernah saya dengar orang kena kanker jantung dan kanker ginjal. Tapi yang terjadi adalah gagal jantung dan gagal ginjal. Fungsinya tidak berjalan seperti seharusnya. Tapi kita juga nggak bisa katakan jantung lebih penting. Jantung itu bermasalah gara-gara organ yang lain juga bermasalah. Nah, artinya Bapak Ibu, ada orang yang setia mendoakan, ada orang yang diam-diam memperhatikan jemaat lain, ada yang suka membantu tanpa diketahui banyak orang, ada yang mungkin tidak pernah tampil di depan sini. Mungkin saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu pada waktu Bu Suryadi itu ngomong sama saya. Setelah saya umumkan siapa yang mau daftar ikut KKS Stephen Town, Bu Sur ini dengan saya sambil salaman jalan ikut. Pak Kulo tumut gitu. Dan beberapa orang itu yang mendengar busur itu namanya ada di daftar peserta itu ngomong ke saya, Pak, ya busur itu melu, gue gak ada apa-apa gitu. Siapa ya? Itu tanggung jawab saya. Kenapa ini dikatakan busur ketika dia mau ngomong ikut itu? Ya apa tau Bu, kok ikut? Kan mesti sepuh, boleh kanginan ekonomi kan biasanya saya bentuknya KKR yang lapangan loh, nggak di gedung. Itu apa? Itu loh Pak, pulau lagi saged iki namung niku. Maksudnya saya itu bisanya hanya ngasih perpuluhan sama ikut ibadah. Saya nggak bisa seperti yang di depan itu loh, nyanyi seperti itu. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya nggak bisa itu, saya bisanya ikut ibadah, makanya saya mau ikut. Bapak Ibu waktu saya dengar itu dan orang-orang ngomong ke saya, ya apa sih busur ini? Saya bilang, Pak, dalam hati saya mungkin baru terjawab sekarang ya. Busur sekarang terbaring lemah di ruang ICU. Bisa jadi itu kesempatan terakhirnya. Saya juga nggak mau mendahului kesal.
Karena itu beberapa waktu setelah dia ikut. Apakah dia sakit gara-gara ikut KKR? Jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan, ya. Tapi itu bagian dari rancangan Tuhan, ya. Banyak orang-orang yang tidak langsung terlihat, tetapi kehadiran itu menguatkan banyak orang. Dan Tuhan itu lihat siapa yang berperan maupun yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Masalahnya kadang kita suka membandingkan. Akhirnya apa? Muncul dua hal. Yang satu minder, yang satunya sebaliknya, sombong. Yang minder berkata begini, saya cuma begini, saya ini siapa, saya ini apa gitu. Sedangkan yang sombong, kalau bukan saya, terus nggak beres itu. Padahal Paulus berkata, karunia itu pemberian, ya. Disebut karunia itu karena itu bukan karena saya. Semua itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan memberi kemampuan, itu bukan untuk dibanggakan, karena itu bukan prestasi. Kecuali kalau kita juara olimpiade gitu. Itu memang kita patut bangga dapat piala, dapat piagam gitu. Ya. Tapi karunia itu bukan karena prestasi. Itu untuk dipakai membantu tubuh Kristus. Dan kalau Tuhan memberi peran yang kelihatannya kecil, sekali lagi, yang kecil dan hampir tidak kelihatan, itu bukan berarti tidak penting. Dari 5 jari ini mana yang lebih penting? Berarti kita mau jadi semua. Tangan kanan sama tangan kiri mana lebih bagus? Yuk. Sama. Jadi kalau ada anak-anak nanti salaman saya pakai, menerima sesuatu salaman sama saya pakai tangan kiri, bagus apa enggak? Enggak. Menurut katanya semua bagus. Ya bagus tidaknya itu kan karena tergantung kita biasanya itu mengikuti yang mana. Ya. Oke. Bayangkan kalau tubuh ini kehilangan satu bagian kecil saja. Apakah tubuh terasa lebih nyaman? Nah begitu juga gereja. Kalau setiap orang mengambil perannya, gereja itu jadi sehat, Bapak Ibu. Gereja itu sakit, gereja itu nggak sehat karena apa? Tidak semua mengambil peran. Hari ini dunia membuat banyak orang terus lelah karena membandingkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan tidak pernah menciptakan Bapak Ibu Saudara kita ini untuk menjadi orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan kepribadian, pengalaman, kemampuan, dan perjalanan hidup yang tidak sama. Dan semua itu bisa dipakai Tuhan. Karena itu jangan sibuk menjadi seperti orang lain. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memperbarui cara pikir kita. Jalani peran yang Tuhan percayakan dengan setia. Apa yang kita miliki ini, lakukan dengan setia. Gak usah mikir jadi orang lain. Mungkin tidak terkenal, mungkin tidak banyak dilihat orang, tetapi kalau dilakukan untuk Tuhan, itu berharga.
Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan kita secara kebetulan. Setiap kita dirancang untuk suatu peran yang unik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, menghibur sekaligus menegur, mengingatkan kami untuk kami boleh belajar menjadi diri kami sendiri, bukan menjadi orang lain. Dunia mencoba untuk mempengaruhi kami dan membentuk kami, tapi Tuhanlah yang merancang hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup seperti yang Tuhan mau, bukan seperti dunia ini ajarkan mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih demikian kebenaran firman Tuhan yang berlayan bagi kita semua. Kiranya menjadi berkat bagi hidup kita. Persembahan adalah ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Kita memberi bukan sekedar kewajiban, tetapi sebagai respon kasih kepada Allah yang terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang 7. Karena melalui persembahan ini kita pelayanan Tuhan terus menjadi berkat bagi kita. Persembahan berjalan seperti biasa dari timur, tengah, dan barat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh berdiam, bernapas, dan menikmati kasih Tuhan, bukan karena kekuatan dan kebaikan kita semata, melainkan karena anugerahnya yang begitu besar bagi hidup kita. Kita akan memujikan semua karena anugerah.
bagi gereja, bangsa, dan sesama. Untuk itu, mohon dengan kasih Tuhan, Ibu Wiwit memandu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Sembah, Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang telah Engkau curahkan pada hidup kami, sehingga hari lepas hari kami boleh menjalani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, baik ucapan, pikiran, perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan layakkan kami untuk menunaikan doa-doa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih karena hanya besar kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami semua boleh berada di tempat ini untuk beribadah, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang sangat indah, boleh menguatkan iman kami, boleh menuntun iman kami, boleh semakin mendekatkan kami kepada Engkau. Terlebih firman hari ini boleh menjadikan berkat bagi setiap kami, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman, bagi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, baik yang ada di Samben, sekitar, di Indonesia, bahkan gereja Tuhan yang ada di atas bumi ini. Kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu izinkan anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan baik, dengan hikmat, sehingga mereka boleh mendengar, merespon firman Tuhan dengan baik, hingga menemukan dan menjalankan panggilan dalam pelayanannya. Karena Tuhan sudah memberikan karunia kepada setiap kami, sehingga boleh menjalankan panggilan pelayanannya dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, baik kelelahan, konflik, pergumulan ekonomi, ataupun pergumulan apapun yang dihadapinya. Kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga ada kekuatan dari Tuhan dan ada sukacita dari Tuhan dalam hidupnya. Terlebih selalu berserah, memandang hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk generasi muda, terlebih hidup di tengah dunia yang sulit seperti ini, banyak pengaruh-pengaruh negatif seperti ini. Kiranya Tuhan terus pimpin, Tuhan terus berkati, sehingga generasi muda tidak akan kehilangan arah, terlebih tetap bertumbuh dalam imannya, di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja, pelayan gereja, rohaniwan. Kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, terus menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kami serahkan di tangan Tuhan, berkati bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia dihadapkan ke berbagai masalah. Banyak sekali permasalahan yang ada di Indonesia, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan keamanan. Banyak permasalahan di Indonesia, kami serahkan di tangan Tuhan, sehingga Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi kebijaksanaan kepada setiap pemimpin bangsa, baik kepada Bapak Presiden, Wakil bersama Menteri, kepada Kepala Daerah Provinsi,
kota, bahkan kepada kepala daerah yang berada di paling bawah pun. Kepada beliau-beliau berikan hikmat kebijakan dari Engkau ya Tuhan, sehingga beliau dalam memimpinnya, menjalankan roda pemerintahnya betul-betul sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Terlebih bangsa Indonesia yang sangat beraneka-ragam, berikan hikmat pada kepemimpinan Tuhan sehingga bangsa Indonesia akan tetap tegak, tetap terus terwujud satu kesatuan dan persatuan bangsa. Terlebih juga berikan hikmat kepada TNI Polri untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah ataupun dimanapun mereka dirawat, kiranya Tuhan selalu tilik masing-masing sehingga mereka akan dirawat baik oleh tim medis atau mungkin keluarganya ataupun siapapun yang merawatnya. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga bagi yang sakit, yang dirawat akan mendapatkan kekuatan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk khususnya Bu Suryati yang sekarang berada di rumah sakit. Kiranya kami serahkan di tangan Tuhan untuk kekuatan, kesembuhan Bu Suryati pribadi, juga kekuatan penghiburan untuk keluarga Bu Suryati. Berikan yang terbaik untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang bergumul baik secara emosional ataupun dalam secara spiritual. Kiranya Tuhan terus berkati sehingga mereka mendapatkan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan sosial gereja supaya tetap bisa dilaksanakan dengan baik, dengan benar, sehingga menjadi saluran kasih Kristus bagi setiap masyarakat. Tuhan Yesus juga kami serahkan untuk jemaat gereja Kristen Kristus Tamben, baik dari anak-anak, remaja, pra-remaja, dewasa, bahkan lansia. Saya serahkan di tangan Tuhan, masing-masing membawa perbulannya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga sebesar apapun perbulan mereka menjadikan ringan dan menjadikan tetap ada sukacita dari Tuhan, tetap menjadikan semakin dekat dengan Tuhan, semakin berserah pada Tuhan, semakin memandang Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan yang melayani di gereja ini untuk Pak Tri keluarga, berkati baik dalam pekerjaannya ataupun dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga persembahan pagi ini, kiranya Tuhan sudi menunjukkan dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami selalu yakin Tuhan pasti mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan seruan doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami. Bapa kami. Amen.
sampaikan kepada Ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di atas segala nama yang ada di dunia ini, hanya ada satu nama yang penuh kuasa, membawa keselamatan, kasih, dan pengharapan, yaitu nama Yesus. Nama yang menguatkan hati yang lemah, menghibur yang berduka, dan memberi damai bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan nama Yesus yang termulia.
dengan karunia yang berbeda-beda. Kami mau hidup sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Pergilah dan lakukanlah peranmu dengan setia di tengah keluarga, gereja, dan dunia. Kami siap melayani sesuai kehendak Tuhan. Jadilah terang dan berkat melalui hidup yang dipersembahkan kepada Kristus. Kami diutus dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari